saya Patudu itu yang ada di Mandar adalah satu-satunya suatu seni ada kesenian yang cuma ada di Mandar, di seluruh dunia itu tidak ada. Jadi kesenian Patudu itu adalah itu terbagi dari dua Patudu. Patudu dalam pengertian adalah penari. Sementara kalau saya Patudu itu berarti kuda penari. Nah, kuda penari inilah ialah di atasnya itu, di atas punggung kuda itu ada dua orang yang menunggang. Yang satu yang di depan itu di sawean, namanya Mas Sawean. Yang di belakang itu namanya di sawean. Tentu perlu juga dipahami bahwa saya Patudu yang ada berdua di atas itu diapit oleh 4 orang di samping kiri kanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa fungsi ini? Apa fungsi orang yang ada di 4 ini? So dia namanya kalau dalam bahasa Melayu disebut pesarung, yaitu pengapit ya. Tetapi yang 2 di depan itu tugasnya itu adalah menjaga kuda ini untuk tidak meleset dalam perjalanan. Misalnya dia mau ke kiri, dia harus tekan supaya dia ke sana. Begitu juga yang di kanan. Nah, sekarang yang di belakang ini disebut pesarung yang tidak boleh orang lain. Tidak sembarang orang yang berada di belakangnya. Itu karena ini orang di belakangnya menjaga keselamatan orang yang sementara menunggang. Karena kalau dia jatuh sebentar, siapa tahu terjadi sesuatu hal yang tidak tinggi ini, maka untuk menutupi malu atau dalam bahasa Manda disebut sambung siri dan keluarga. Jadi tidak boleh orang lain. Jadi kuda penari atau saya Patudu ini memang adalah jenis kuda yang memang khusus dilatih untuk melakukan gerakan-gerakan tarian yang mengiringi musik. Jadi faktor utama dalam membuat kuda sehingga bisa menari ini adalah pawang itu sendiri. Jadi itu juga kenapa sampai kuda ini diberi dengan ravana, karena gerakan kakinya itu mengambil irama dari ravana itu sendiri. Jadi itu ravana itu adalah suatu panduan untuk melakukan suatu gerakan. Sama dengan penari, kenapa ada pemukul genda, kenapa ada penyanyi, karena itu yang diambil jadi panduan di dalam melakukan gerakan-gerakan sendiri. Tidak ada, jadi kuda Patudu itu memang sudah spesialis sekali kerjanya. Nah, bicara tentang kuda, ini kuda spesialis sebenarnya. Tapi tidak berarti bahwa kuda-kuda yang lain tidak bisa. Semua kuda bisa dilatih oleh seorang namanya pawang, yaitu itu dipelihara betul-betul sampai diajar betul-betul. Bahkan makanannya saja itu luar biasa sekali, dikasih makan, dikasih minum madu, dikasih minum telur. Pokoknya luar biasa pemeliharaannya. Ya di latihan di bahasa dia ya. Mau mendapat pertama nih Pak Guru Pak di Rua, mana ini andai itu malah di paten tama baru nih. Andai malah di Palu tama. Pas saya di motor dari tapi lama kelamaan di Pak Guru dengan dia Pak supaya malumu baru nami mendukung tama malam ni alo di PT Alo. Pokoknya andai melok malumu di bahasa mapari metu ni alo. Atu tu, jadi melatih bahasa di biasa dia sere. Ngatan itu kan ini tujuan merolok ni tanah ni bahasa tadi. Mani nani Pak Guru. Jadi manumi dia ya di dilatih mi amba jalan. Mani nama malumu minisak di baru naik. Kan ini pamalum itu dulu pakai bahasa dia nama dia anda di malatu no manu nato dori dari nama dia anu nai latih pertama dari lama kelamaan manu dulu jalan itu lau ya guru jalan biasa berlamba biasa matu dulu nama itu cara no. Jadi tradisi saya Patudu yang ada di Mandar yang sekarang kita kenal ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan pada saat acara penamatan Quran atau khataman Quran bagi anak-anak remaja yang ada di Mandar ini. Tradisi ini lahir sangat erat kaitannya dengan
nuansa Islami, karena beberapa komponen di Sayam Patudu, tradisi Sayam Patudu ini kan ada beberapa, misalnya kudanya dengan orang yang hatam itu sendiri, kemudian musik pengiring kuda itu, dan beberapa penyair yang mengiringi musik itu. Nah, kemudian selanjutnya tentang sejarah Sayam Patudu ini memang kita butuh beberapa penelitian yang lebih intensif lagi, karena ada beberapa persepsi tentang sejarah asal mula adanya tradisi Sayam Patudu ini yang ada di Mandar. Karena ada dua persepsi yang mengatakan bahwa pertama, Sayam Patudu sudah ada sejak sebelum masuknya pengaruh Islam, yang menurut catatan sejarah itu Islam masuk di Mandar sekitar abad awal ke-17. Kemudian Sayam Patudu, tradisi Sayam Patudu ini lahir setelah masuknya pengaruh Islam yang ada di Mandar itu. Nah, jadi kali ke depan ini mungkin ada penelitian yang lebih intens lagi tentang awal mula tradisi Sayam Patudu itu yang ada di Mandar. Oh Andi, baru penggilimu pandai pasai lo, ugalan derang peitam mulai main. Nah, sejauh ini kalau kita mau membincang tentang perubahan, ya pasti ada. Proses instrumen yang digunakan itu sudah terjadi campur antara instrumen rebana itu sendiri dengan instrumen modern saat ini yang terjadi. Itu di satu sisi. Lalu kemudian bagaimana tentang penggunaan kalindada yang hari ini juga sudah menggunakan, tidak lagi menggunakan unsur kalindada pada saat pertunjukan berlangsung. Sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia, bahkan dengan menggunakan seperti kedengaran pantun dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sebuah perubahan. Nah, sekali lagi yang saya mau sampaikan, ini butuh ruang kaji bersama tentang kebanggaan-kebanggaan itu. Ini yang lebih penting lagi, pengapit penunggang kuda diutamakan muhrimnya, karena sesuai dengan norma-norma dan keyakinan beragama di daerah Mandar. Pertanyaannya adalah, masihkah ada nilai originalitas yang bisa kita temukan di dalamnya? Jawaban sederhananya adalah, sungguh kita sangat bisa menemukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sangsi dengan perubahan itu? Tentu jawabannya tidak. Karena apa? Ada perkembangan zaman, ada perkembangan manusia, ada perkembangan teknologi yang di dalamnya, yang saya kira akan menjadi satu bumbu untuk melakukan proses renovasi di dalamnya, sehingga kebudayaan Sayam Patudu ini bisa diterima oleh orang banyak ke depannya kemudian. Nah, merubah itu juga berangkat daripada kesadaran manusia, kesadaran para penikmat, kesadaran para pelakunya, tapi tidak meninggalkan peristiwa yang disampaikan oleh para tetua dan leluhur-leluhur kita dulu. Tinggal bagaimana kita melihat bahwa sejauh apa posisi nilai daripada Sayam Patudu itu bisa dimanifestokan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan saya kira dibutuhkan, tapi bukan berarti bahwa perubahan itu bisa merubuhkan segala sesuatunya. Bangga sebagai putra daerah, bangga sebagai orang Mandar bahwa ada nilai yang luhur yang telah lahir dari perkembangan kebudayaan yang bisa dibawa kemana-mana dalam konteks apapun. Sayam Patudu adalah salah satu cerminan bagi kita semua betapa agungnya nilai-nilai kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhur kita sendiri.